bisa soal anak. Iya. Kalau yang kemarin kita lampirkan baru sebatas bukti capture, terus juga ada semacam apa aja tuh mas? Screenshot aja sih yang baru kita ajukan kemarin untuk sebagai bukti. Sengitnya konflik rumah tangga antara Virgon dan Inara kini memasuki babak baru. Jika sebelumnya Inara yang melaporkan Virgon, kini giliran Virgon yang melaporkan balik Inara dengan tuduhan pencemaran nama baik terkait Undang-Undang ITE. Panasnya konflik yang terjadi di antara keduanya tidak hanya saling lapor, tetapi juga menyoal hak asuh anak. Terbaru, Virgon menginginkan hak asuh ketiga anaknya jatuh pada dirinya. Lantas, seperti apa Inara dan Virgon berjuang mendapatkan hak asuh ketiga anaknya? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas yang terjadi antara Virgon dan Inara kini bertambah sengit. Jika sebelumnya Inara yang melaporkan Virgon dengan tuduhan pasal perzinahan, kini giliran Virgon yang diketahui membuat laporan balik terhadap Inara di Polda Metro Jaya. Dalam laporan yang dibuatnya pada tanggal 4 Agustus kemarin, pihak Virgon melaporkan Inara dengan tuduhan pencemaran nama baik terkait Undang-Undang ITE. Dari situ juga diketahui jika Virgon sebelumnya menginginkan adanya perdamaian dengan Inara. Sayangnya, keinginan Virgon harus kandas setelah Inara memutuskan melaporkan Virgon dengan tuduhan perzinahan. Lantas, seperti apa persiapan pihak Virgon dalam menyiapkan barang bukti dan saksi kunci untuk menjerat Inara ke jeruji besi? Kalau untuk proses pemeriksaan klien kami, Mas Virgon itu masih kita melengkapi saksi-saksi dan juga bukti. Terakhir itu minggu lalu ya Mas? Di Pengadilan Agama? Bukan, yang di Polda itu. Oh ya, minggu lalu Kita udah siapin beberapa saksi yang memang mengetahui kejadian itu. Kemudian mungkin nanti minggu depan ada beberapa satu saksi lagi yang kita akan hadirkan untuk dilakukan klarifikasi. Kalau perdamaian memang dari awal kan kita niatnya ingin melakukan upaya mediasi kan, tapi kan ternyata malah kita mendapat informasi bahwa kita yang dilaporkan. Karena setelah kita mendapat informasi dilaporkan, klien kami menemukan beberapa bukti yang memang bisa kita ajukan untuk membuat laporan. Makanya terjadilah laporan itu di 3 minggu lalu. Memang pada saat kita membuat laporan, kita tidak, memang kita diam-diam, kita nggak memberitahu siapa-siapa. Kemudian pada saat kita kemarin lagi mendampingi pada pemeriksaan klien kami sebagai terlapor, baru kami rilis bahwa memang kita sudah memberikan atau sudah menyiapkan saksi untuk laporan perkara Undang-Undang ITE yang sudah kita laporkan 3 minggu lalu ya Mas? Aku bukan tipikal ofensif itu kan nyerang ya. Aku tipikalnya defensif, jadi lebih ke pertahanan aja sih. Kalau yang kemarin kita lampirkan baru sebatas bukti capture, terus juga ada semacam apa aja tuh Mas? Screenshot aja sih yang baru kita ajukan kemarin untuk sebagai bukti. Kemarin sempat ketemu nggak ngomong apa-apa, jadinya pas di persidangan waktu itu kan kita ketemu tuh di Pengadilan Agama. Dan pihak dari sana juga, pihak prinsipalnya Inara sendiri kan juga hadir, nggak bicara apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Mungkin dia ngerasanya begitu karena dia ngerasa aku tuh masang boundaries gitu, masang batasan. Karena memang kalau orang yang gimana sih, kalau kita merasa orang ini toxic, orang ini enggak, orang ini bawa pengaruh yang buruk gitu buat kita, bad influence. Ya masa kita harus pasrah.
Berarti kamu Kita kan harus kasih batasan kan. Jadi mungkin itu boundaries itu yang mereka anggap seperti kok kayak sombong ya, tapi sebenarnya enggak, itu batasan, barrier. Emang sengaja aku pasang barrier. Ya, biar anak aku bangga juga lah sama ibunya. Aku harus tunjukin ke mereka bahwa hidup itu nggak bisa selalu sesuai keinginan kita. Bahwa kita tuh harus tetap struggling, kita harus tetap berjuang gitu. Tentunya berjuang di jalan Allah. Semangat buat ibu-ibu di luar sana yang juga sedang berjuang. Harus tetap tegar. Selama kita benar, harus kuat, nggak boleh takut. Ada Allah. Sengitnya konflik rumah tangga antara Virgon dan Inara tidak hanya berujung saling lapor, tetapi juga terjadi pada sidang perceraian yang kini sedang berproses di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dalam sidang yang digelar belum lama ini, Inara yang hadir di persidangan sebagai penggugat menunjukkan kunci mirip berogol. Dan belakangan Inara menuding jika Virgon cukup keras dan tak segan memberikan hukuman dalam mendidik anak-anaknya. Tidak itu saja, belakangan berhembus kabar jika tindakan Virgon yang keras dalam mendidik anak-anaknya mengarah pada KDRT. Semua itu dibeberkan Inara dalam pembuktiannya pada saat persidangannya di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Lantas, seperti apa pihak Virgon menjawab semua tudingan Inara? Jadi kalau itu kan bukti yang dia disampaikan sama mereka kan untuk kepentingan apa juga kita tidak tahu. Jadinya mereka bawa itu tuh sehubungan dengan permintaan dari majelis hakim untuk menyampaikan bukti-bukti memang gilirannya dia gitu loh. Dan kebetulan kita sendiri juga hanya ngelihat aja mereka melampirkan itu sebagai bukti. Dan kita nggak tahu urgensinya untuk apa, kita nggak tahu. Jadi dia bawa itu. Dan buat kami kan itu hanya sekedar daftar bukti aja. Jadi kita nggak tahu persis kegunaannya untuk apa. Enggak. Jadi waktu di persidangan mereka melampirkan bukti itu aja. Dan bukan pada kapasitas kita untuk menyampaikan sanggahan atau pendapat atau apa, enggak. Jadinya majelis hakim pun juga bertanya ini bukti apa, ini daftar buktinya, ini ininya begitu aja. Jadi kita nggak ada kesempatan buat nanggepin. Ya, kunci yang tadi itu enggak, itu apa itu termasuk ke pembuktian atau kunci gimana? rumah. Nah, itu mah biar pengadilan aja, nanti biar Pak Hakim aja menilai. Nggak apa-apa sih, biasa namanya pukul anak, tapi jangan keterlaluan. Yang batasnya aja, batas anak segitu, nakalnya segitu ya segitu, jangan melebihi, itu aja sih. Pernah lah beberapa kali kita ada argumen, ada saya mendidik anak saya, ini anak saya ya. Saya dulu, kamu tahu nggak panah-panahan yang dari Papua? Kena pukul juga, Yang segini. kena pukul juga. Yang segini. Menurut Alkitab, saya orang Kristen. Menurut Alkitab, boleh memukul pakai rotan. Rotannya juga rotan kecil. Karena tidak menginginkan nyawa, tetap libas mungkin pedes. Oke, paham? Kita libas gini kakinya, pak. Segitu aja saya mukul anak saya pakai rotan. Ini dendamnya separuh mati. Mami sih dulu aku waktu kecil, rotan itu panah-panahan yang dari itu disiapin, dibeli sengaja dari sana buat mukul kita berdua. Iya. Karena Alkitab katakan pukul anakmu dengan rotan. Libas pakai rotan. Rotannya juga bukan rotan yang segini, bukan yang sekecil. Tak tahu panah-panahan yang main-mainan anak-anak kan. Nah, itu selalu diumpetin mereka supaya kalau mereka nakal nggak selalu saya sabut pakai gituan. Saya nggak pernah matahin tangan anak saya, nggak kayak yang di sono. Gitu. Situ nggak salah ngomong saya cara mendidik anak. Katanya kakak punya dendam sama mami, katanya punya akar pahit. Akar pahit apa yang saya tanam anak saya? Anak-anak saya nggak pernah saya tinggalin. Itu baru yang segini yang sini. Gimana kalau dia? Apa nggak anaknya dendam? Itu segitu aja, ya kan? Cuman rotan kecil. Sengitnya konflik rumah tangga Virgon dan Inara kian melebar.
Selain saling lapor, keduanya juga berebut hak asuh anak. Baik Virgon maupun Inara sama-sama ngotot merebutkan hak asuh ketiga anaknya, buah pernikahan keduanya yang sudah berlangsung selama 9 tahun. Dalam pernyataannya, pihak Virgon membeberkan jika hak asuh anak menjadi satu-satunya yang sedang diperjuangkan. Meski begitu, sepertinya Inara tidak akan menyerah begitu saja. Dalam berbagai kesempatan, ibu 3 anak itu mengaku akan berjuang mendapatkan hak asuh ketiga anaknya. Maka, seperti inilah sengitnya perseteruan antara Virgon dan Inara yang sama-sama enggan menyerah begitu saja. Jadi enggak seperti itu. Jadinya kita membangun suatu kalau dalam hukum itu fundamentum petendi kalau dibilang. Fundamentum petendi itu argumentasi hukum. Jadinya argumentasi hukum dalam pengadilan agama. Nah kebetulan juga nggak bisa di-share, nggak bisa dibeberkan, nggak bisa didebat dalam arti kata, nggak bisa terjadi perdebatan mengenai alasan. Makanya kita hanya membangun fundamentum petendi, alasan kita ngambil hadonah itu apa sih gitu loh. Nah seperti itu. Jadi kita nggak spesifik satu demi satu. Jadi yang mengajukan gonok ini biar dari mereka. Kita hanya Kalau dari kita nggak pernah mengajukan harta bersama ya, tapi dari pihak mereka adakah mengajukan harta bersama dan bagaimana pendapat Virgon? Nah itu bisa ditanyakan ke pihak dari sana, karena kan yang kita bangun adalah fundamentum petendi hanya mengenai hadona. Jadi kalau masalah harta dan lain-lain, Virgon nggak pernah bermasalah. Jadi ya itu yang saya bilang ya, jadinya gini, argumentasi hukum, fundamentum petendi itu alasan-alasan, dalil-dalil hukum yang dibangun ya, itu untuk pada suatu petitum atau permintaan. Jadi Virgon hanya meminta satu macam aja, hadona. Kalau masalah yang lain itu permintaan dari mereka, semuanya. Jadi memang Virgon tidak mempermasalahkan apapun kecuali hadona. Nggak bisa pas soal anak. Ya, biar anak aku bangga juga lah sama ibunya. Aku harus nunjukin ke mereka bahwa hidup itu nggak bisa selalu sesuai keinginan kita. Bahwa kita tuh harus tetap struggling, kita harus tetap berjuang gitu. Tentunya berjuang di jalan Allah. Semangat buat ibu-ibu di luar sana yang juga sedang berjuang. Harus tetap tegar. Selama kita benar, harus kuat, nggak boleh takut. Ada Allah. Yang jelas kita udah ngasih clue ada 11 permintaan. Reaksi dari Virgon diminta itu gimana? Ya kita boleh-boleh aja. Namanya permintaan kan di pengadilan manapun, baik di pengadilan negeri, pengadilan agama, itu permintaan permohonan itu kalau dikabulkan sama majelis hakim. Itu aja. Sama seperti kita yang kita minta cuma hadona. Nah nanti perkembangannya gimana kita lihatnya nanti. Sidang kita kan kemarin terakhir kan sidang pembuktian dari dia, tertulis dari dia udah 2 kali nih. Dia masih minta kesempatan tertulis 1 kali lagi. Besok sama hakim diminta sekaligus sama saksi fakta untuk sidang tanggal 9. Tugas gue hanya provide demo sekolah di mana gue sediain, sisanya untuk arahin segala macem. Ya paling nggak gue berusaha untuk jadi figur ya di rumah, karena cuma ada coba tapi nggak jadi figur. Gue pengen jadi figur yang anak-anak lihat gitu. Oh, laki-laki itu ternyata harus tanggung jawab, harus begini harus begitu dengan segala kekurangannya. Gue pengen lihat anak-anak tuh gue berusaha gitu untuk mereka. Betul. Semua tentang ibu si ayah mah belak nomor berapa lah gitu bisa dibilang. Tapi paling enggak gue mau dipandang jadi sosok yang punya effort gitu untuk mereka gitu, walaupun nggak sebesar ibunya gitu, walaupun porsinya nggak sebanyak ibunya di rumah, tapi gue pengen lihat nanti oh ya papa gue tuh orangnya effortnya gitu. Selama ini gue bisa hidup layak bukan kata apa, tapi hasil kerja keras dia itu aja sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.